Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, sahabat Pandu. Banyak sekali yang bertanya, Kak, bagaimana sih cara mengikuti kegiatan Jambore on the Internet Special Edition 2020 ini? Oke, Kakak lanjutkan ya. Jadi kegiatan Joti Special Edition 2020 ini akan diselesaikan tanggal 3 sampai 5 April 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di tampilan ini. Nah, sekali lagi saya ulangin, kegiatan kita ini adalah murni kegiatan yang dilaksanakan oleh WOSEM, bukan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Oke. Baik, langsung saja teman-teman bisa lihat cara yang pertama. Nah, ini dia. Yang pertama, Joti Special Edition tahun 2020 akan diselesaikan pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2020. Joti Special Edition berlangsung selama 3 hari penuh, dimulai serentak pada hari Jumat pukul 00 dan akan berakhir pada hari Minggu pukul 00 waktu setempat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok 24 jam? Ini bukan 24 jam, 3 kali 24 jam. Kenapa? Karena kegiatan Joti Special Edition 2020 ini diikuti oleh semua negara yang ada di dunia ini. Teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau di Eropa mungkin hari ini, karena saya siarannya malam, mungkin hari ini di waktu yang sama di belahan bumi Eropa sedang terjadi waktu di siang hari. Nah, oleh sebab itu maka kegiatan ini diselenggarakan non-stop 3 kali 24 jam. Wow, kalau teman-teman masih ada yang punya stamina oke, teman-teman bisa ikut kegiatan ini tanpa henti. Ya, yang penting siapin saja kuota yang banyak supaya jaringannya tidak lelet. Oke, langsung saja teman-teman. Yang kedua yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan Jambore on the Internet Special Edition 2020. Seperti yang pernah kakak bilang di video sebelumnya, tentang apa sih yang teman-teman harus siapkan untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, langsung saja kita bacain. Joti Special Edition 2020 hanya menggunakan internet sebagai medianya. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya adalah teman-teman bisa menggunakan gadget elektronik seperti smartphone dan laptop. Kalau PC mungkin ada tambahan berupa kamera webcam. Kemudian ada koneksi internet seperti WiFi atau data mobile atau yang lainnya. Yang enak sih pakai WiFi ya, supaya jaringannya aman, stabil, dan tentunya teman-teman anti nge-lag kecuali jaringannya error. Oke, yang ketiga yaitu peralatan tambahan seperti alat tulis, kamera webcam, handphone, mouse, dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan ini. Kenapa? Teman-teman butuh alat tulis juga untuk ya tentunya nulis-nulis, bukan hanya mendengarkan dan mengetik-ngetik keyboard. Nanti kalau keyboardnya kecapean bagaimana? Nah, itulah peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Teman-teman jangan lupa menyiapkan ya, masih ada waktu untuk teman-teman menyiapkan. Yang perlu terpenting adalah menyiapkan kuota internet ya. Oke teman-teman, tentunya kegiatannya akan lebih menarik ketika teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi untuk berkegiatan dengan lancar. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa langsung searching atau browser dengan menggunakan Google Chrome untuk download aplikasi-aplikasi yang tadi disebutkan. Nah, itulah teman-teman yang ketiga tentang aplikasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Jambore on the Internet Special Edition 2020.
Yang kelima, cara pelaksanaan acara. Nah, teman-teman, yang jelas sih tidak ada stasiun Joti ya, karena ya tentunya berbeda dengan Jota atau Jambore on the Air. Joti Special Edition 2020 dilakukan secara individu atau mandiri atau kelompok-kelompok maksimal ya anggota keluarga. Seperti di video saya yang lalu, kakak bilang bahwasannya Kuartir Nasional mengeluarkan surat yang intinya adalah menghimbau kepada seluruh teman-teman pramuka untuk melaksanakan kegiatan Joti ini di rumah masing-masing, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk teman-teman berkegiatan di luar. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih pesertanya? Pesertanya itu kakak bilang bebas, bahkan bisa jadi yang bukan pramuka pun bisa ikut bergabung dalam kegiatan Jambore on the Internet Special Edition 2020 ini. Nah, tapi kalau ngomongin pramuka, siapa sih yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah semua peserta didik, semua pramuka boleh ikut. Dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, unsur pamong, unsur kuartir, pelatih, kakak pelatih dan lain sebagainya, pokoknya bisa ikut. Nah, cuman untuk golongan penggalang dan siaga mungkin bisa didampingi orang tua masing-masing selama kegiatan berlangsung sesuai dengan arahan. Karena kalau tidak, kasihan juga. Apalagi adik-adik kita siaga, nanti bingung sendiri, nangis deh. Oleh sebab itu, lebih enak lagi ketika di rumah ada keluarga lengkap gitu. Bila kan ada gugus depan lengkap, ini ada keluarga lengkap, dimana ada seorang pembina atau leader yaitu ayah bundanya, kemudian ada yang siaga, ada yang penggalang, ada yang penegak, ada yang pandega. Nah, keluarga lengkap tuh namanya. Nah ya, kemudian bagi peserta golongan penegak hingga dewasa diminta untuk selalu membimbing dan mengarahkan, memberikan tauladan sikap yang baik selama berkegiatan. Teman-teman, dijaga cara bicaranya. Ketika teman-teman bicara, teman-teman sebenarnya sedang memberikan gambaran kepada orang lain tentang siapa diri kita. Oleh sebab itu, cara kita bicara kalau sedang melakukan percakapan, cara kita memandang, duduk dan sebagainya ketika sedang bermain webcam, itu sangat menentukan penilaian orang lain kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman sekalian, kalau bisa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nggak bisa benar ya yang baik dan rada mendingan dikit. Supaya teman-teman yang lain yang nggak bisa melihat kita, gimana ya, nggak bisa melihat kita ya, tapi lebih kepada teman-teman di luar sana kan bingung juga nih. Kalau takutnya teman-teman dari Papua bicara dengan menggunakan bahasa Papua, teman-teman yang di Medan menggunakan bahasa Medan, teman-teman yang di Jambi dengan Jambi, teman-teman yang di Jawa, di Sunda dan lain sebagainya menggunakan daerah masing-masing, menggunakan bahasa daerah masing-masing nih. Nanti sampai kiamat kurang 2 hari kagak nemu tuh keluarlah bahasa Betawinya kan. Nanti jadi tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan rada mendingan dikit. Oleh sebab itu gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Syukur-syukur teman-teman bisa menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan pramuka-pramuka luar negeri seperti pengangkat Malaysia, Scout of the America dan lain sebagainya. Dan belajar dulu, nggak mungkin kayaknya ya, udah tinggal berapa hari. Yang jelas selamat beraktivitas, selamat berkegiatan, biar teman-teman juga punya banyak teman tentunya ya. Yang B, tidak ada Zampus dan Jambore Identity atau cheat. Supaya lebih terbuka lagi, artinya supaya semuanya bisa saling berbaur dan berkolaborasi dalam kegiatan ini, World Jota Joti Team meniadakan Jampus dan cheat. Selain itu, lembar logsit juga ditiadakan. Nah, biasanya kan suka ada tuh ya
Vlogsit. Nah saat untuk apa ya, bahasa kita biar enak tuh mengsekat-sekat gitulah. Nah sekarang ini nggak ada. Nah, tujuan utamanya kegiatan ini adalah memberikan senyuman sekaligus mendorong semangat kita semua untuk ya setidaknya memberikan senyum kepada dunia di tengah masa-masa sulit seperti ini. Sulit apa sih? Ya sulit karena masa-masa ini adalah masa-masa dimana kita diserang oleh virus yang luar biasa. Sedih deh kalau dibilangin ya. Nah, sebagai penggantinya akan disediakan beberapa activity yang nantinya dapat teman-teman cari, teman-teman lihat di jotajoti.info/komset. Saya udah nyoba nyari sih, kegiatannya lumayan bagus dan itu bisa teman-teman ikutin, dijamin nggak bikin bete deh pokoknya ya. Nah lanjut, teman-teman juga banyak yang bertanya soal Kak, kita tuh dapat bet nggak sih, dapat diskon nggak sih? Nah di sini diterangin, ini udah terang banget ya, digelapin salah juga, diapain, dijelaskan. Intinya dalam kegiatan Jambore on the Internet Special Education. Dalam inti dari kegiatan Jambore on the Internet Special Edition tahun 2020 ini adalah aksi sosial dan solidaritas sesama pramuka seluruh dunia. Jadi World Joti atau Jota Joti tim ini menilai bahwasannya kegiatan Joti di masa-masa ini adalah bukan merupakan kegiatan kompetisi atau saling berlomba, tapi mengibaratkan adalah kegiatan ini adalah kegiatan untuk bersama, bergandeng tangan, melempar senyum, mendoakan satu sama lain, mempersatukan di seluruh dunia dengan aksi-aksi nyata berupa smile, kata-kata yang positif, kata-kata yang mendoakan, dan juga memberikan harapan-harapan indah kepada teman-teman kita yang terutama di negara-negara yang memang sedang bisa dikatakan lebih parah daripada Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi pelibur lara daripada kawan-kawan kita yang mungkin saat ini sedang merasakan kesedihannya melihat saudara-saudara kita yang sedang terjangkit oleh virus COVID-19 itu. Kita doain aja mudah-mudahan masa-masa sulit ini segera berakhir dan tentunya menjadikan harapan yang baru bagi teman-teman sekalian. Ada lagi. Nah, ini dia nih. Taati peraturan dan selalu terapkan kode kehormatan kita. Apa sih kode kehormatan kita? Kode kehormatan kita ya Trisatya dan Dasa Dharma itu. Peraturan dan penerapan kode kehormatan pramuka adalah salah satu hal vital yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta selama kegiatan berlangsung demi kelancaran kegiatan dan kenyamanan bersama. Selain itu juga menjaga nama baik alma mater masing-masing gudep maupun NSO kita. Sebenarnya sih jaga nama baik diri sendiri, karena ini kan kegiatannya kegiatan individu, kegiatan mandiri, tidak juga di dalam satu kawasan gugus depan ataupun kuartir. Tapi biar bagaimanapun ketika Anda atau teman-teman semua menyebutkan nama daerah teman-teman, secara tidak langsung teman-teman juga ikut menjaga kode kehormatan di daerah teman-teman sendiri. Misal saya berdomisili di daerah Jakarta Selatan. Ketika saya berbicara hal yang buruk atau menggunakan kata-kata yang tidak baik, atau bisa jadi saya menghina dan sebagainya di forum internasional ini, mereka akan beranggapan
begini ya watak orang Indonesia, atau begini ya wataknya orang Jakarta. Nah, kan jadi nggak enak juga. Jadi tetap dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga selalu mengingat kode kehormatan kita, Trisatya dan Dasadharma. Nah, teman-teman, poin E ini kayaknya agak serius sedikit nih. Biasanya kan kita suka bercanda-bercanda ya. Boleh sih bercanda-bercanda, cuman kali ini teman-teman harus pahami bahwasannya teman-teman dilarang untuk bercanda atau ngeledek atau apa ya dibilangnya ya. Dia membuat canda-candaan yang berbau-bau sara, politik, apalagi sampai melakukan pembicaraan lelucon tentang virus corona ini atau COVID-19 ini. Nah, teman-teman bisa baca ya, untuk beberapa alasan peserta dihimbau untuk bahkan dilarang untuk membuat jokers atau lucu-lucuan atau ya sanda gurau lah mengenai SARS-CoV-2 ini atau virus corona. Jika melanggar, apa sih konsekuensi yang teman-teman hadapi? Yang pertama, teman-teman mungkin akan diberikan sanksi teguran. Ya paling bandel sih di kick ya, atau memutuskan koneksi sehingga teman-teman nggak bisa lagi untuk masuk ke dalam ya web tersebut. Maka dihimbau buat teman-teman semuanya ya, kalau bisa carilah pembicaraan yang menarik, manfaat dan menyenangkan. Bisa juga dengan bertukar pengalaman, bertukar informasi, dan juga bertukar ilmu tentang kegiatan kepramukaan. Atau mungkin lebih serunya teman-teman bisa saling bertukar cerita tentang kegiatan survival. Nah, biasanya orang Indonesia nih jago-jago banget buat hal yang kayak kita. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, teman-teman, sampai di kegiatan terakhir, sampai di informasi terakhir, ada tips kegiatan yang dibagikan di sini. Yang pertama, ada website utama kegiatan adalah Scoutlink yang dapat diakses hanya dengan browser smartphone atau desktop. Tinggal buka laman webcat.scoutlink.net, lalu isi nick yang sederhana, tak perlu panjang namun menggunakan huruf kapital. Ingat teman-teman, hurufnya kapital. Ngerti kapital nggak ya? Huruf besar. Nah, siapkan beberapa cemilan, air minum, dan tentunya benda-benda nih. Kalau air minum harus ya, karena kita di depan layar itu mata kita akan cepat lelah dan kita akan cepat dehidrasi. Jadi teman-teman juga siapkan juga nih cemilan, minuman di sekitar teman-teman nih, untuk mencegah, di bahasanya lucu juga ya, untuk mencegah perutnya bunyi. Ini perutnya bunyi kenapa emang? Kelaparan. Ya makan dulu lah sebelum berkegiatan. Nah, tahunya teman-teman lagi seru-serunya kegiatan, seru-serunya ngobrol, tiba-tiba kruyuk, nggak lucu kan? Nah, sediain juga ya cemilannya. Karena ini 3 kali 24 jam, lama juga. Teman-teman boleh kok istirahat kalau capek. Jangan sampai teman-teman memaksakan kegiatan ikut terus 3 kali 24 jam, nanti setelah itu tepar kan repot juga. Yang jelas nggak usah ikut secara full, teman-teman bisa istirahat kalau capek, dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan sampai teman-teman kelelahan cuman gara-gara natapin layar monitor. Mendingan menatapin yang lain sih ya. Oke. Selalu ikut medsos WOSEM ya, dan joti untuk update terbaru dan info menarik selanjutnya. Jadi teman-teman juga harus sering-sering tuh ngunjungin FB-nya WOSEM dan Joti supaya teman-teman gak ketinggalan tentang update-update terbaru yang diberikan sama mereka. Dan terakhir, teman-teman jangan lupa untuk sebarkan senyum yang senyum yang meriah atau senyum yang lebar. Senyum yang meriah, senyum yang lebar kepada semua peserta Jambore on the Internet ini,
dan juga selalu menggunakan bahasa-bahasa yang positif kepada peserta lainnya untuk menginspirasi. Nah, kalau bisa bahasanya itu yang menginspirasi. Nah, teman-teman bebas deh setelah apa aja. Yang penting teman-teman tidak mencela, menghina, meledek dan lain sebagainya seperti yang sudah disebutkan di poin atas tadi. Dan akhirnya, selamat berkegiatan Jambore on the Internet Special Edition di 3 sampai 5 April 2020. Jambore on the Internet Special Edition ini hanya setahun sekali. Ngomong dari tadi salah-salah mulu. Hanya setahun sekali dan teman-teman manfaatkan betul-betul kegiatan ini. Semoga teman-teman sukses, punya teman baru, punya ilmu baru, punya pengalaman baru. Yang jelas teman-teman ingat pesannya dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Teman-teman nggak boleh keluar rumah. Teman-teman tetap dalam rumah untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, selama liburan, ini liburan apa gimana? Diliburin, bukan liburan ya, diliburkan. Selama diliburkan, teman-teman jangan kebanyakan main game. Game online itu justru akan membodohkan teman-teman. Teman-teman bisa ganti dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan Jambore on the Internet Special Edition 2020 ini. Ingat, main game bukan cara yang terbaik untuk mengisi waktu. Bukan. Jadi teman-teman usahain gak usahlah main-main game begitu ya. Oke, sekian dari Kak Widi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung di kegiatan-kegiatan nasional lainnya. Karena ini sudah malam, asal teman-teman tahu, kakak ini buat apa ya? Buat ini di jam 1:13 waktu Indonesia bagian barat. Karena sudah malam ngantuk, kita mau tidur dulu. Kakak ucapkan sekali lagi selamat berkegiatan Jambore on the Internet Special Edition tahun 2020 di tanggal 5 sampai 5 terus, kita ulang. Selamat berkegiatan Jambore on the Internet Special Edition tahun 2020 di tanggal 5 sampai 5 April nanti. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman.